Halo semuanya, perkenalkan saya Novika Rahayumi dari SMK Cinta Kasih Suci, calon guru penggerak Angkatan 8 dari DKI Jakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3, di mana pada materi ini sebelumnya saya melakukan diskusi dengan anggota OSIS SMK Cinta Kasih Suci. Mari kita simak terlebih dahulu video berikut. Halo semuanya, perkenalkan saya Dila Rosati dari SMK Cinta Kasih Suci. Sekaligus saya juga merupakan anggota OSIS SMK Cinta Kasih Suci. Dan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai diskusi yang saya lakukan bersama dengan teman-teman OSIS lainnya dan pastinya dengan Bu Vika terkait visi dan prakarsa perubahan. Diskusi dilakukan saat libur sekolah sehingga pakaian yang dikenakan bukanlah seragam sekolah. Dan sebelum kita melakukan diskusi tadi, kita sempat diminta sharing mengenai kelemahan dan kekuatan yang ada pada divisi kita masing-masing. Selain itu, kita juga diminta menelaah kira-kira apa sih dimensi yang terkait dari kelemahan yang ada pada divisi kita. Saat diskusi tadi, kita menyepakati dimensi yang berkesinambungan pada OSIS adalah berpikir kritis dan bergotong royong. Sehingga setelah berdiskusi tadi, muncullah prakarsa perubahan yang disepakati, yaitu terwujudnya OSIS berkemampuan berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya. Selain itu, kita juga berdiskusi mengenai bakja yang dimana kita diminta untuk melengkapi tabel-tabel yang ada, dimulai dari membuat pertanyaan hingga tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Menurut saya, pada sesi diskusi ini semuanya dapat bertukar pikiran terkait pembuatan pertanyaan dan jawaban yang pastinya menambah wawasan dan membangun jiwa berpikir kritis para anggota OSIS lainnya, di mana kita juga memasukkan saran atau masukan berdasarkan fakta atau kejadian yang kita alami secara langsung saat berorganisasi bersama. Mungkin itu saja sharing dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kan. Itulah sharing dari salah satu anggota OSIS di SMK Cinta Kasih Suci. Berikutnya sebelum memasuki ke bagian visi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahapan bakja dalam inquiry apresiatif, yang dimana terdiri dari 5 suku kata, yaitu BA, G, JA. Pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Mari simak visi kami. Visi kami terwujudnya peserta didik yang mandiri, kreatif, berempati, dapat bergotong royong, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Dari visi ini, kami menurunkan menjadi prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik, khususnya OSIS, berkemampuan berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya. Pada kali ini, maksud dari sumber daya adalah penggunaan teknologi, dan bergotong royong itu ada beberapa elemen, yang dimana salah satu elemennya adalah berkolaborasi. Saya akan membacakan pertanyaan dan tindakan apa yang akan dilakukan pada tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Pertama, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis pada individu dalam OSIS. Yang kedua, bagaimana sikap OSIS untuk memanfaatkan sumber daya alam, khususnya teknologi dan manusia dengan bergotong royong. Tindakan yang akan dilakukan, membuka diskusi dengan anggota OSIS, guru, kepala sekolah, pihak yang terlibat, terkait berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang akan diajukan, siapa individu yang dapat diajak berdiskusi secara kritis, bagaimana menentukan topik diskusi yang menstimulus berpikir kritis, bagaimana cara menjalankan acara yang ingin dilaksanakan dengan baik. Tindakan yang akan dilakukan, mencari contoh nyata berdasarkan hasil pengamatan guru, siswa atau OSIS mana yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk berdiskusi terhadap pemanfaatan sumber daya, khususnya teknologi. Yang kedua, mencari referensi di berbagai media terkait
topik yang akan dibahas. Masih pada tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan, aktivitas gotong royong seperti apa yang dilakukan untuk berpikir kritis dalam menjalankan program kerja OSIS? Lalu, keterampilan apa yang harus dimiliki masing-masing anggota OSIS untuk dapat berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya? Tindakan yang akan dilakukan, berkolaborasi dan berdiskusi dengan pihak terkait, guru, siswa, pembicara, dalam kegiatan yang ingin dilaksanakan. Lalu, mempresentasikan hasil diskusi terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Pertanyaan dan tindakan pada tahapan ketiga, gali mimpi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan siswa OSIS setelah menghasilkan program kerja dari diskusi yang matang? Kedua, apa saja manfaat yang diperoleh siswa OSIS dari berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya? Ketiga, apakah dengan memanfaatkan sumber daya dapat meningkatkan kemampuan siswa atau OSIS dalam berpikir kritis dan bergotong royong? Tindakan yang akan dilakukan meyakinkan dan memotivasi siswa OSIS bahwa dengan berpikir kritis dan bergotong royong dapat meningkatkan sumber daya. Membiasakan warga sekolah untuk berpikir kritis dan bergotong royong untuk meningkatkan sumber daya. Mempublikasikan hasil karya dalam bentuk poster dan video di media sosial seperti YouTube dan Instagram pada waktu yang ditentukan, seperti poster rohani, yaitu kalimat yang diambil dari kitab suci masing-masing agama yang akan diposting pada setiap Jumatnya. Lalu video BBK, yaitu bincang bersama OSIS SMK yang akan tayang di YouTube pada akhir bulannya. Tahapan keempat, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang kami ajukan, apa langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan program kerja yang ada dengan memanfaatkan teknologi? Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya? Bagaimana menyusun target dan waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sumber daya atau teknologi? Bagaimana cara melatih berpikir kritis siswa melalui bergotong royong dan pemanfaatan sumber daya, yaitu teknologi? Tindakannya, membuat program kerja yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya teknologi seperti poster dan video yang akan dipublikasikan di media sosial. Membuat daftar pertanyaan evaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan, melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kerja OSIS yang akan dilaksanakan dan diunggah ke media sosial. Pertanyaan dan tindakan pada tahapan terakhir yaitu kelima, atur eksekusi. Pertanyaan yang diajukan, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut di dalam suatu program kerja atau acara? Siapa yang bertanggung jawab memonitor berjalannya pemanfaatan sumber daya? Bagaimana peran siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya? Kapan dimulainya kegiatan yang mampu mengukur kemampuan berpikir kritis dari anggota OSIS? Tindakan yang dilakukan menentukan dan menyusun tim kerja lalu menjabarkan deskripsi tugas dari setiap anggota. Guru dan pihak yang terlibat memonitor kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mengajak seluruh siswa berperan aktif dalam diskusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan bergotong royong dalam memanfaatkan sumber daya, khususnya teknologi. Berikut dokumentasi kebersamaan kami OSIS SMK Cinta Kasih Seci pada saat berdiskusi di Google Meeting. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.